Halo semua, gimana kabarnya? Berjumpa lagi di channel Host Movie. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kebutaan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Limitless, dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang pria pemalas, pengangguran, dan memiliki masa depan suram. Namun, kehidupannya seketika berubah, dia mendadak jenius setelah meminum pil misterius. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. And now the only thing I'd have an impact on. Diperlihatkan seorang pria yang terlihat urakan dan pengangguran. Dia adalah Edward Mora, atau biasa dipanggil dengan Eddie Mora. Eddie memiliki pacar bernama Lindy. Sebenarnya Eddie memiliki pekerjaan sebagai penulis, namun Eddie tergolong orang pemalas sehingga dia tidak produktif. Still had Lindy. Pada suatu hari, Lindy meminta putus pada Eddie karena semua biaya hidup mereka ditanggung oleh Lindy dan Eddie belum memiliki penghasilan. Oleh karena itu, Lindy memutuskan untuk berpisah dengan Eddie agar dia lebih mandiri dan tidak malas. Diketahui juga, Eddie ternyata pernah menikah dengan perempuan yang bernama Melissa. Namun, rumah tangganya pun kandas. Kemudian saat Eddie sedang berjalan dengan perasaan galau, dia bertemu dengan mantan kakak iparnya atau kakak dari mantan istrinya yang bernama Vernon. Dulunya, Vernon adalah seorang pengedar narkoba, tapi kini dia telah berhenti dan sekarang bekerja di perusahaan farmasi. Mereka berdua mengobrol di kafe. Dalam obrolan itu, Eddie menceritakan pengalaman yang dia alami selama ini. Vernon mencoba memberikan solusi dengan memberikan sebuah pil transparan. Vernon mengatakan jika pil itu dapat menstimulasi otak agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Biasanya otak hanya dimanfaatkan sebanyak 20% saja. Dengan itu maka dapat menstimulasi otak hingga dapat dimanfaatkan hampir 100%. Pada awalnya Eddie ragu dengan pil tersebut, namun kondisi Eddie yang sedang galau dan banyak masalah hidup, akhirnya dia meminum pil tersebut, dengan harapan dapat memperbaiki kinerjanya. Saat dia sampai di apartemennya, dia sudah dihadang oleh istri muda, pemilik apartemen yang bernama Valerie, untuk menagih uang sewa. Pada saat itu, reaksi dari pil tersebut mulai bekerja. Tanpa diduga, pandangan dan pemikiran Eddie langsung berubah. Eddie seolah menjadi seorang yang jenius. Dia berbicara dengan lancar dan tertata, bahkan dia dapat mengingat hal-hal dulu yang dia pelajari. Tak hanya itu, dia juga dapat menjelaskan mengenai buku yang dibawa oleh Valerie, padahal Eddie hanya membaca sekilas buku itu 12 tahun yang lalu. Who asked you? Hastings has his oral history. It was the access. If you're writing a paper, Oleh karena itu, Eddie mendadak menjadi teman ngobrol yang asik buat Valerie. Eddie juga membantu Valerie dalam menyusun makalah untuk tugas kuliahnya. Dia dapat menyelesaikan bukunya hanya dalam waktu 2 jam. Kemudian, Eddie juga merapikan tempat tinggalnya yang selama ini berantakan. Namun pada pagi harinya ketika Eddie terbangun, dia kembali pada Eddie yang dulu, karena efektif pil itu hanya 8 jam saja. Eddie yang penasaran dengan pil tersebut kembali menemui Vernon. Ketika sampai di tempat Vernon, Eddie kaget melihat wajah Vernon yang lebam seperti habis berkelahi. Vernon yang sudah tahu maksud kedatangan Eddie memberitahu jika nama pil itu adalah pil In City. Vernon juga mengatakan jika harga per butirnya mencapai $800 dan pil itu juga belum lolos uji klinis sehingga peredarannya pun terbatas. Vernon lalu meminta Eddie untuk mengambilkan pakaiannya di laundry dan membelikan sarapan. Nanti Vernon akan memberikan pil In City pada Eddie secara gratis. Billy be his errand boy. Watch it. Sepulangnya dari membeli sarapan, Eddie terkejut karena mendapati Vernon telah tewas dan kondisi rumah yang berantakan.
Eddie kemudian segera menghubungi polisi. Sambil menunggu polisi datang, Eddie memiliki dugaan jika orang yang membunuh Vernon adalah orang yang menginginkan pil in City juga. Oleh karena itu, Eddie berinisiatif mencari pil in City, siapa tahu masih ada. Setelah mencari ke semua tempat, akhirnya Eddie menemukan pil in City dan sejumlah uang di balik oven. Tak lama kemudian polisi pun datang. Kemudian Eddie dibawa ke kantor polisi sebagai saksi. Dari uang dan pil yang dia temukan, membuat Eddie berubah menjadi 180 derajat. Dia berpenampilan lebih rapi dengan pemikiran yang jenius. Maka tak heran dia kini dapat berbicara di kalangan para eksekutif sampai dia dibiayai liburan oleh para teman kayanya itu. Selanjutnya Eddie yang pada dasarnya orang yang pintar memiliki niatan untuk maju. Dia lalu mempelajari bisnis jual beli saham dari buku dan internet, serta dia juga memulai praktek jual beli saham walaupun sebagai pemula. Eddie langsung melejit dalam pasar saham. Meski telah berhasil, Eddie merasa modal yang ia salurkan untuk pasar saham terlalu kecil. Dia kemudian memberanikan diri untuk meminjam uang kepada rentenir bernama Kennedy. Setelah itu, Eddie semakin menggila dan menembus batas. Dia mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta dolar dalam waktu 10 hari. Prestasi Eddie tentu membuat booming dunia pasar saham. Eddie lalu ditawari oleh Kevin bekerja di perusahaannya. Mantan pacarnya yang bernama Lindy pun akhirnya minta balikan lagi. Pagi harinya ketika sedang berjalan-jalan, Eddie merasa ada orang yang mengikuti mereka, sehingga Eddie lebih waspada. Kemudian presiden perusahaan tempatnya bekerja yang penasaran dengan Eddie ingin bertemu dengannya. Dia bernama Carl Verlon. Carl Van terkesima melihat kemampuan Eddie dalam menganalisis sebuah pergerakan saham dan juga profil perusahaan. Carl selanjutnya meminta Eddie untuk kembali menemuinya besok pagi. Pada sore harinya ketika Eddie pulang, dia tiba-tiba tidak ingin masuk ke rumah. Dia memilih berjalan-jalan hingga membawanya ke tengah kota dan terus berlanjut sampai ke sebuah bar. Di sana Eddie meminum minuman keras dan ternyata pil itu bereaksi dengan alkohol yang menyebabkan Eddie tak mampu mengendalikan dirinya selama 18 jam. Selepas dari bar, Eddie lalu mengajak seorang wanita untuk berkencan di hotel dan orang yang kemarin mengikutinya kembali mengikuti Eddie. Kemudian saat di parkiran, Eddie tak sengaja menyenggol salah seorang sehingga mereka cekcok hingga berujung perkelahian. Tapi entah mengapa, meski Eddie tak pandai berkelahi, dia dapat mengalahkan orang tersebut hanya dengan mengingat gerakan kungfu dari film yang dia tonton. Besoknya ketika Eddie sedang rapat dengan Carl, Eddie dikejutkan berita pembunuhan seorang wanita muda yang dia kencani tadi malam. Eddie pun keluar dari pertemuan itu dan shock karena dia tak mengingat apa yang dia lakukan 18 jam terakhir. Eddie pun memutuskan pulang ke apartemennya. Di apartemen, Eddie mendapat telepon dari mantan istrinya Melissa, yang memperingatkan Eddie agar tidak berhubungan dengan Pil and City. Karena penasaran, Eddie meminta bertemu dengan Melissa. Eddie tampak kaget dengan kondisi Melissa yang pucat. Melissa mengatakan jika beberapa tahun yang lalu dia pernah mengkonsumsi pil in City. Tapi ketika dia berhenti, Melissa malah sakit dan sulit berkonsentrasi. Melissa lalu berpesan kepada Eddie agar dia berhenti mengkonsumsi pil tersebut. Namun jangan langsung berhenti, dia harus sedikit demi sedikit mengurangi dosisnya supaya dia tak seperti dirinya. Kemudian ketika dia pulang, Eddie dikejutkan dengan keberadaan Kennedy, si rentenir yang mau menagih hutang. Ketika Eddie akan memukul Kennedy, dia tertarik dengan pil and City yang sedang dipegang oleh Eddie. Eddie mengatakan jika itu adalah aspirin, tapi Kennedy yang penasaran tetap makan pil tersebut. Lalu Eddie pergi ke bank untuk melunasi hutang pada Kennedy. Selanjutnya, Eddie pulang dengan tergopoh-gopoh, tapi dia tidak kuat lagi. Hingga dia pergi ke kantor Lindy untuk meminta bantuan, agar Lindy mengambilkan pil and City ke apartemennya.
Pada kesempatan itu juga, Eddie mengakui jika kecemerlangannya yang selama ini adalah berkat mengkonsumsi pil In City. Lindy pun marah, namun karena melihat Eddie sedang sakau, Lindy akhirnya mengambilkan pil itu ke apartemen Eddie. Di jalan, Lindy kembali diikuti oleh lelaki misterius yang selama ini mengikuti Eddie. Namun, tak hanya mengikuti, lelaki itu bahkan hendak menyerang Lindy. Lindy mencoba meminta bantuan pada orang, namun naasnya lelaki itu malah membunuh 2 orang yang hendak menolong Lindy. Lindy kemudian bersembunyi sambil menelpon Eddie untuk meminta solusi. Eddie menyarankan agar Lindy mengkonsumsi pil In City. Dengan perasaan ragu, akhirnya Lindy mengkonsumsi pil itu. Dan seketika, dia tahu cara untuk meloloskan diri. Lindy lari ke arah ski dan menggunakan sepatu ski anak-anak untuk menyerang lelaki misterius itu. Sehingga Lindy berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Lindy dan Eddie menginap bersama di hotel. Pada pagi harinya, Eddie berjanji pada Lindy tidak akan mengkonsumsi pil In City lagi. Lindy yang masih marah lalu pergi. Semenjak itu, Eddie mempelajari efek samping dari pil In City dan mulai mengurangi penggunaan pil tersebut. Selanjutnya, Eddie juga menemui Carl untuk membahas suatu kerjasama. Carl pun setuju dengan tawaran Eddie. Dia juga memberikan fasilitas yang mewah dan rumah dengan pengamanan super maksimum untuk Eddie. Carl tahu jika Eddie keluar dari perusahaannya, maka dia berpotensi menjadi lawan terbesarnya. Sementara itu, Kennedy yang mulai ketagihan dengan pil In City selalu meneror Eddie. Eddie yang mulai tidak nyaman dengan tingkah Kennedy. Eddie mulai menyusun rencana agar dia dapat lepas dari rentenir itu. Eddie juga menyewa bodyguard untuk mengawalnya. Selanjutnya, Eddie menemui seorang apoteker untuk melakukan pengembangan NCT dan penurunan efek samping yang ditimbulkan. Eddie memberikan waktu selama 6 bulan dengan bayaran mencapai $2 juta. Namun masalah masih belum selesai. Eddie masih dihadapkan dengan kasus kematian Vernon dan juga wanita muda yang dia kencani di hotel. Eddie pun menyewa pengacara termahal yang ada di New York sehingga dia berhasil bebas dari tuduhan. Namun sayangnya, ketika dia sedang menjalani pemeriksaan, pengacara itu mencuri pil In City miliknya. Selanjutnya, Carl dan Eddie akan melakukan penandatanganan dengan salah satu investor besar bernama Hank Edward. Namun, istri Hank mengabarkan jika suaminya sedang mengalami koma, sehingga penandatanganan pun harus ditunda. Ketika Eddie mengantarkan istri Hank keluar, Eddie dikagetkan jika ajudan Hank adalah orang yang akan menyerang Lindy tempo hari lalu. Ketika di toilet, Eddie baru sadar jika pil In City-nya telah hilang. Eddie menduga jika pengacaranya lah yang mencuri pil itu. Tak lama kemudian, Eddie menerima paket yang ternyata isinya adalah tangan bodyguard-nya. Kemudian Eddie pulang ke rumah dengan keadaan galau karena kehilangan pil In City, karena dia terancam sakau karena tidak ada pil itu. Beberapa lama kemudian, Kennedy dan anak buahnya menggedor rumah Eddie. Eddie yang panik mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung, daripada dia disiksa oleh Kennedy. Tiba-tiba, Eddie teringat masih ada satu pil In City yang tersisa. Tapi ketika Eddie akan memakannya, pil itu malah jatuh. Hingga Kennedy dan anak buahnya pun bisa masuk ke rumah. Kennedy kemudian menghajar Eddie. Dia juga menunjukkan cara baru memakai NCT, yaitu dengan cara mencairkannya dan menyuntikannya ke dalam darah, dengan tujuan efek yang ditimbulkan lebih lama. Sementara itu, anak buah Kennedy sibuk menggeledah rumah Eddie. Eddie memanfaatkan kelengahan mereka dengan mengambil pisau dan langsung menusuknya kepada Kennedy. Eddie yang masih lemas tentu tak bisa melawan anak buah Kennedy. Eddie kemudian meminum darah Kennedy yang masih mengandung NCT, sehingga dia kembali memiliki energi dan akhirnya bisa membunuh anak buah Kennedy. Selanjutnya, Eddie menerima kabar jika Hank Edward meninggal dunia. Setelah itu, dia menemui ajudan dari Edward dan memintanya untuk membantu Eddie mengambil NCT dari tangan pengacaranya.
Oleh mereka, pengacara itu dipukuli hingga pingsan, dan pil InCity pun kembali di tangan Eddie. Setahun kemudian, karir Eddie semakin menanjak. Dia kini telah menjadi politikus dan menduduki jabatan sebagai senator. Selain itu, dia juga telah menulis buku bestseller. Kemudian, Carr menemui Eddie untuk mengajaknya kembali bekerja sama, karena Carr ingin mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Namun Eddie menolaknya. Carr mengancam akan membeberkan rahasia Eddie mengkonsumsi obat terlarang. Carr juga mengatakan jika dirinya telah membeli semua laboratorium yang memproduksi NCT. Namun Eddie tak khawatir karena dia telah menyewa apoteker untuk melakukan pengembangan terhadap NCT agar lebih maksimal dan aman dikonsumsi. Dan jauh sebelum Carr membeli laboratorium. Selain itu, Eddie juga mengatakan jika dia telah tahu kebusukan Carr. Eddie juga menambahkan jika penyakit jantung Carr semakin kronis, sehingga kemungkinan tahun depan dia tak bisa maju jadi calon presiden. I don't think so. Mendengar ucapan Eddie, Carr langsung pergi dan Eddie pun juga pergi untuk menemui Lindy. Seperti itulah kisah seorang pria pemalas, pengangguran, dan memiliki masa depan suram. Namun kehidupannya seketika berubah. Dia mendadak jenius setelah meminum pil misterius. Ada makna yang bisa kita ambil dari film ini. Hidup bukanlah untuk bermalas-malasan, tapi hidup harus ada perjuangan demi sebuah tujuan dan kemasyhuran. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.